Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama Daring Madrasah Aliyah Darul Falah dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Nah, seperti biasa, sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu saya ingatkan untuk mengisi absensi di dalam Google Classroom kalian pada topik absensi. Oke, kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi inti pembelajaran yang pertama, yaitu ilmu ekonomi. Nah, untuk pertemuan sekarang yaitu kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah kebutuhan manusia. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Alhamdulillah sudah 90% kalian itu dapat menjawabnya dengan baik. Oke, kita bahas kembali di sini. Yang pertama adalah kebutuhan. Yang dinamakan kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi. Nah, di sini contohnya adalah makan, kemudian minum, pakaian serta tempat tinggal. Nah, jadi kebutuhan di sini adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup dari seseorang. Semisal kita itu butuh makan, namun kita itu tidak makan atau bahkan tidak minum juga atau tidak berpakaian. Nah, ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari seseorang itu. Nah, yang kedua adalah keinginan di sini. Keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki namun tidak harus dipenuhi. Contohnya di sini adalah ingin makan bubur, kemudian ingin juga makan nasi goreng. Nah, ini adalah keinginan. Ketika kita itu tidak dipenuhi keinginan tersebut, maka itu tidak akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Jadi kebutuhan dan keinginan ini tidak sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membahas kebutuhan manusia. Yang pertama adalah macam-macam kebutuhan. Apa saja macam-macam kebutuhan itu? Yang pertama di sini adalah dari segi intensitas kemanfaatannya, yaitu dari segi kegunaannya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan menurut sifatnya. Dan yang ketiga ada di sini kebutuhan menurut waktunya. Dan yang terakhir di sini ada kebutuhan menurut subjeknya atau pelakunya. Nah, di dalam intensitas kemanfaatan juga menurut sifat di sini, menurut waktu dan kebutuhan menurut subjek di sini masih ada jenis-jenisnya. Nah, jika kebutuhan menurut intensitas kemanfaatannya di sini ada 3 jenis. Apa saja itu? Nah, kebutuhan menurut intensitas kemanfaatannya di sini ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu kebutuhan primer? Nah, kebutuhan primer di sini merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia agar hidup layak. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Ketika tidak dipenuhi kebutuhan primer ini,
maka akan sangat mengganggu keberlangsungan hidup manusia tersebut. Contohnya kebutuhan primer ini adalah makanan, pakaian, dan rumah, seperti itu ya. Jadi 3 ini, pangan, sandang, dan papan ini, makanan, pakaian, dan rumah ini sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga apabila ketiga ini tidak dipenuhi, maka akan sangat berpengaruh atau bahkan mengganggu keberlangsungan hidup manusia itu. Karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tidak akan cukup hanya berhenti di kebutuhan primer saja. Masih ada kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Yaitu kebutuhan penunjang setelah kebutuhan pokok terpenuhi dalam rangka memelihara kelangsungan hidup. Nah, namanya juga manusia yang kebutuhannya tidak terbatas ya. Setelah kebutuhan primer ini sudah dipenuhi, manusia itu masih saja membutuhkan sesuatu ya, yaitu kebutuhan sekunder, disebut dengan kebutuhan sekunder. Contohnya di sini ada televisi, motor, kulkas, HP, dan lain-lain ya. Setelah kita itu memiliki rumah, kita itu masih belum puas. Kita itu akan memikirkan kebutuhan berikutnya, yaitu apa? Alat atau barang untuk mengisi rumah tersebut. Nah, di sini ada kebutuhan penunjang namanya, yaitu kebutuhan sekunder, seperti televisi, motor, dan kulkas. Nah, setelah 2 kebutuhan ini sudah dipenuhi, primer dan sekunder, apakah manusia sudah puas? Tidak ya. Manusia masih belum puas. Sehingga ada kebutuhan yang ketiga yang disebut dengan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Nah, setelah kebutuhan primer dan sekunder ini sudah dapat dipenuhi, manusia masih memiliki kebutuhan yang namanya tersier. Nah, biasanya kebutuhan tersier ini bersifat tentang hal-hal yang mewah, seperti contohnya mobil mewah, kemudian rumah mewah. Nah, seperti itu. Manusia itu tidak akan pernah merasa puas setelah memiliki rumah dan sudah diisi rumah tersebut dengan televisi, motor, kulkas, dan manusia itu masih belum puas, dan sehingga masih ada yang namanya kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang bersifat kemewahan. Nah, ini macam kebutuhan dari segi intensitas kemanfaatan. Selanjutnya kita ke macam-macam kebutuhan menurut sifatnya, yaitu ada 2 jenis. Ini yang pertama di sini adalah kebutuhan jasmani, dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Ini menurut sifat. Tadi menurut intensitas kemanfaatannya, yaitu ada 3 kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk macam kebutuhan yang kedua di sini ada yang namanya kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Nah, di sini kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau fisik seseorang terhadap barang dan jasa. Nah, ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan badan kita ya. Contohnya di sini badan kita itu butuh makanan, kemudian butuh pakaian, juga butuh vitamin dan obat-obatan. Dan yang kedua di sini adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk memenuhi keperluan rohani, jiwa atau pikiran seseorang. Jadi tidak hanya dari segi fisik kita saja,
kita itu juga butuh asupan yang namanya kebutuhan rohaniah kita. Contohnya seperti beribadah ya, rekreasi untuk menenangkan pikiran kita, kemudian mendengar ceramah agama. Seperti itu. Ini merupakan kebutuhan rohani. Dan yang ketiga di sini ada kebutuhan menurut waktu. Nah, kebutuhan menurut waktu ini ada 3 jenis. Yang pertama di sini adalah waktu sekarang, ya. Dan yang kedua ada waktu yang akan datang. Dan yang terakhir di sini ada waktu mendadak. Nah, jadi kebutuhan menurut waktu di sini ada 3 jenis. Yang pertama sekarang, dan yang kedua akan datang, dan yang ketiga adalah mendadak. Nah, oke, kita bahas yang ini dulu. Kebutuhan sekarang ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi atau harus dipenuhi sekarang juga. Tidak boleh tidak, ya harus dipenuhi sekarang juga. Semisal contoh makan ketika lapar ya. Ketika lapar, kita itu harus makan. Kapan makannya? Sekarang juga ya. Kecuali kalau kita itu berpuasa. Atau minum ketika haus. Nah, atau ke toilet ketika kalian itu kebelet ya. Ini merupakan kebutuhan sekarang. Untuk selanjutnya di sini ada yang namanya kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda atau pemenuhannya dilakukan di kemudian hari. Contohnya di sini adalah menabung ya. Kita itu menabung semisal kalian ingin membeli sesuatu dan hal itu dibutuhkan tidak tidak mendadak atau tidak dalam waktu singkat, sehingga kalian itu dapat menabung untuk mendapatkannya. Oke, dan yang ketiga adalah kebutuhan mendadak. Apa itu kebutuhan mendadak? Nah, kebutuhan mendadak adalah kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya. Di sini contohnya seperti ketika saudara kita itu tertimpa musibah, nah secara mendadak ya dan tanpa direncanakan. Oke, di sini adalah macam kebutuhan menurut waktu. Dan yang terakhir di sini adalah macam-macam kebutuhan menurut subjek atau pelakunya. Di sini ada 2 jenis ya. Yang pertama di sini adalah kebutuhan menurut subjek secara individu, dan yang kedua adalah kebutuhan menurut subjek secara kolektif. Kebutuhan menurut subjek menurut individu di sini merupakan kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan kepuasan pribadi seseorang. Artinya ini adalah kebutuhan untuk memuaskan pribadi seseorang. Semisal di sini pupuk bagi petani ya. Juga contoh lainnya itu semisal alat tulis bagi pelajar atau bagi siswa seperti kalian ya. Juga ada yang namanya stetoskop itu bagi dokter. Nah, jadi ini kebutuhan berdasarkan individu atau profesi masing-masing. Nah, jadi itu tidak mungkin kalau nanti ada petani yang membutuhkan stetoskop, alat bantu dokter itu ya. Tidak mungkin. Kemudian yang kedua adalah menurut subjek kolektif. Kebutuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau publik. Nah, ini. Kalau individu di sini hanya untuk perorangan saja, untuk kepuasan pribadi saja. Namun untuk kolektif di sini adalah kepuasan secara publik atau secara umum. Contohnya seperti jalan raya ya. Baik petani
baik dokter maupun pelajar di sini pasti membutuhkan yang namanya jalan raya ya. Juga ada contoh lainnya itu seperti jembatan ya. Seperti itu. Jadi di sini diingat kembali kalau individu di sini hanya untuk perorangan saja. Contoh kebutuhan pupuk bagi petani. Sedangkan kalau kolektif di sini adalah kebutuhan secara global ya. Semuanya baik itu petani, baik itu dokter, santri, kiai itu membutuhkan yang namanya jalan raya seperti itu ya. Oke, di sini adalah tadi macam-macam kebutuhan dan jenis-jenisnya. Selanjutnya kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu? Yang pertama, di sini ada faktor keadaan alam. Yang kedua, ada faktor peradaban, dan yang ketiga ada agama, dan terakhir adalah adat istiadat. Oke, kita bahas yang pertama dulu di sini. Nah, perbedaan keadaan alam di berbagai daerah itu pasti menyebabkan perbedaan kebutuhan ya. Manusia akan membutuhkan barang dan jasa sesuai dengan kondisi wilayah di mana ia bertempat tinggal. Semisal contoh di sini penduduk di daerah kutub. Nah, ini memerlukan pakaian yang tebal untuk menghangatkan tubuh dari terpaan hawa dingin. Lain halnya dengan penduduk yang berada di kawasan daerah padang pasir. Nah, pasti itu tidak sama. Mereka itu tidak membutuhkan yang namanya kain atau jaket dari wool ya, yang sangat hangat di sini. Nah, dan yang kedua di sini adalah peradabannya. Ini mempengaruhi kebutuhan pastinya. Nah, seiring dengan kemajuannya peradaban di sini, daftar kebutuhan manusia itu terus bertambah. Karena makin tinggi peradaban suatu masyarakat, maka makin banyak kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas atau mutu barang yang dibutuhkan. Semisal contoh dulu ya, ketika kita itu masih belum mengenal yang namanya sepeda motor. Kebutuhan kita sebelum mengenal sepeda motor itu dulu lebih sedikit daripada ketika kita itu sudah mengenal yang namanya sepeda motor. Kenapa? Karena sebelum kita mengenal sepeda motor, kita itu tidak butuh yang namanya bensin ya. Nah, ketika kita itu sudah mengenal yang namanya sepeda motor, kita secara otomatis bensin menjadi kebutuhan kita ya. Contoh lain lagi ketika dulu itu adalah masa dimana masih jarang dunia maya, dunia internet ya. Kita itu tidak butuh yang namanya kuota, yang namanya pulsa dan yang sebagainya. Beda halnya dengan peradaban kita sekarang yang mana notabene-nya kita itu berada di dalam dunia digital ya. Pasti kebutuhan kita itu akan lebih meningkat. Ya, kita itu akan membutuhkan yang namanya pulsa ya, kemudian paket kuota, jaringan dan sebagainya. Untuk yang ketiga di sini ada juga yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu salah satunya adalah agama ya. Kan di dunia ini terdapat beraneka ragam agama yang dipercayai oleh setiap manusia. Nah, dengan keanekaragaman tersebut pasti menimbulkan berbagai macam kebutuhan pula dalam melaksanakan ibadah. Nah, karena setiap agama ini tidak sama ya. Semisal kita itu sebagai seorang muslim ketika beribadah, yang cowok itu membutuhkan yang namanya sajadah ya, sarung, kemudian peci. Lain halnya dengan yang cewek itu juga pasti membutuhkan yang namanya mukena. Itu yang di agama Islam. Lain ketika di agama Buddha ya, atau Hindu. Nah, ketika mereka akan sembahyang, mereka itu
Misalnya akan menyajikan sesajen dulu ya, buah-buahan itu, kemudian membakar dupa dan sebagainya. Ini mempengaruhi ya, agama mempengaruhi kebutuhan. Dan yang terakhir di sini adalah adat istiadat ya. Adat istiadat di masyarakat di sini memiliki pengaruh besar dalam kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena suatu adat atau tradisi akan mempolakan perilaku maupun tujuan hidup kelompok masyarakat yang bersangkutan, sehingga tradisi yang berbeda ini akan mempolakan perilaku dan tujuan sosial yang berbeda pula. Semisal suku atau tradisi Dayak dengan tradisi Madura itu tidak akan sama. Jadi adat istiadat ini juga sangat mempengaruhi yang namanya kebutuhan ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ke pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nah, nanti akan saya berikan tugas. Silahkan kalian lihat di kolom tugas pada Google Classroom kalian. Sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.